Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bacalah teks berikut dengan saksama. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Berikut informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut. Informasi pertama, mengandung kata tanya apa, di mana. Informasi kedua, mengandung kata tanya apa, bagaimana. Informasi ketiga, mengandung kata tanya apa, di mana, kapan, bagaimana. Selanjutnya, menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Baca teks berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari teks tersebut, kamu dapat membuat daftar pertanyaan seperti berikut. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Selanjutnya, menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak pembaca. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia tentu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan siswa di sekolah. Yang pertama adalah hak. Hak merupakan sesuatu hal yang kita terima sejak kita masih di dalam kandungan. Contoh hak kita sebagai warga masyarakat yaitu memperoleh udara yang bersih. Contoh hak sebagai siswa di sekolah yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus kita kerjakan dengan secara sungguh-sungguh. Contoh kewajiban warga masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan.
Kewajiban yang harus dilakukan siswa di sekolah yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap berani dalam melaksanakan tugas dan mau menerima akibat dari tugas yang sudah dilakukan. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab sebagai siswa di sekolah yaitu melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pentingnya kebersihan udara terhadap pernapasan. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen dapat diperoleh melalui udara yang bersih. Jika udara kotor, sistem pernapasan kita dapat terganggu. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor. Udara kotor harus kita hindari. Segera tutup hidung dan mulut jika udara di jalan yang kita lewati kotor. Selain itu, kita bisa menghindar ke tempat yang memiliki udara bersih. Salah satu contoh tempat yang memiliki udara bersih adalah tempat yang memiliki banyak pohon. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Kita memerlukan udara bersih untuk bernapas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan jika menghirup udara yang kotor. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan faktor lain. Mari kita simak beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas kita. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk, dan hidung tersumbat. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas. Kita sudah belajar faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Untuk memudahkan kita dalam belajar, kita dapat menulis penyebab gangguan pernapasan dalam bentuk peta pikiran. Mari kita simak peta pikiran penyebab gangguan pernapasan berikut. Faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, faktor fisik, yaitu cacat bawaan. Yang kedua, kelainan organ pernapasan. Faktor yang kedua, faktor penyakit, yaitu asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Perbedaan udara di kota dan di desa. Udara bersih sangat bermanfaat bagi organ pernapasan manusia. Udara bersih dapat kita rasakan di desa. Di desa, banyak pepohonan yang besar dan tanaman hijau. Pohon dan tanaman merupakan penghasil oksigen. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun-daun dapat menyerap karbon dioksida sehingga udara menjadi segar dan bersih. Udara segar jarang kita temukan di kota. Udara di kota sudah tercemar karena penuh dengan pabrik dan kendaraan bermotor. Pabrik dan kendaraan bermotor menghasilkan asap hitam sehingga udara menjadi kotor.
Udara kotor mengandung sedikit oksigen, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan kita. Upaya membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat udara di lingkungan rumah terasa segar. Di antaranya adalah melengkapi rumah dengan ventilasi, menjaga kebersihan rumah, dan menanam tanaman di lingkungan rumah. Penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Berikut ini beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Penyakit pada organ pernapasan yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan penyakit tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Selanjutnya adalah pneumonia. Penyakit ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri. Gejala penyakit ini yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan bisa dilakukan dengan minum obat. Jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha dapat dikelola secara perorangan maupun kelompok. Jenis usaha yang dilakukan secara kelompok yaitu firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Setiap jenis usaha memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja ciri-ciri jenis usaha tersebut? Ayo, simaklah penjelasan berikut. Pertama, usaha perseorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh, toko, bengkel, dan warung. Kedua, firma. Didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Risiko kerugian ditanggung bersama. Bengkel adalah contoh usaha perseorangan. Ketiga, persekutuan komaniter atau CV. Memiliki anggota aktif, berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contoh, CV Riator dan CV Kayu Jatiluhur. Keempat, perseroan terbatas atau PT. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contoh, PT Jaya Makmur. Penerbit Erlangga adalah contoh PT yang bergerak dalam bidang buku, terutama buku pendidikan. Kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh, Perum Peruri dan PT KAI. Keenam, koperasi.
Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh, Koperasi Unit Desa atau KUD. PT KAI adalah salah satu contoh usaha milik BUMN. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda. Fungsi properti dalam tari. Pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Kedua, pelengkap busana tari. Ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari dalam bentuk senjata misalnya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya, topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung.